Kembali lagi di channel YouTube Mr. B. Oke, udah lama nih nggak upload video ya. Yang kemarin-kemarin yang upload cewek terus. Sekarang waktunya gua yang upload. Pada kesempatan kali ini, gua bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar dari rekan-rekan mahasiswa yang sudah bertanya berkaitan dengan jadwal yang bentrok di KTPU Take Home Exam untuk ujian nanti pada tanggal 5 sampai 16 Desember. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Pasti dong bertanya-tanya. Sebetulnya ada tekniknya buat ngerjain take home exam yang jadwalnya bentrok. Seperti di contoh nanti akan saya jelaskan. Saya juga dapat KTPU nih dari rekan mahasiswa juga yang jadwalnya bentrok dan minta dibahas. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang cara mengerjakan tugas mata kuliah atau take home exam yang jadwalnya bentrok. Langsung saja simak videonya. Di sini saya sudah punya KTPU dari mahasiswa yang jadwalnya bentrok. Bisa kita lihat sama-sama. Di sini pada mata kuliah Pendidikan Matematika dan Profesi Keguruan itu jadwalnya bentrok, ya. Di sini jadwalnya 14 Desember 2020. Minggu kedua jam ketiga. Jadi untuk baca waktu ujiannya itu begitu ya. 1.13 itu 13 itu maksudnya minggu pertama jam ketiga. Lalu 15 itu minggu pertama jam kelima. Seperti itu. Nah, pada bagian ini pada KTPU yang ada di tampilan layar ini, KTPU ini bentrok di jam minggu kedua jam ketiga, yaitu hari Senin, untuk mata kuliah Pendidikan Matematika dan Profesi Keguruan. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Ingat, kalian sudah dapat surat edarannya kan? Surat edarannya yang ini. Kita lihat. Di sini sudah jelas bahwa untuk mulai ujian di minggu kedua itu hari Senin tanggal 14. Nah, ini dia. Hari Senin tanggal 14. Ya. Ujian jam ketiga, minggu kedua jam ketiga. Itu bisa diunduh dari jam 00 sampai batas uploadnya jam 21. Nah, untuk jadwal yang bentrok tadi itu ada di jam ujian minggu kedua jam ketiga. Di sini sudah dijelaskan pada surat edaran, yaitu waktu waktu downloadnya itu jam 00. Dari jam 00 sampai jam 21 atau jam 12 malam sampai jam 9 malam. Jam 9 malam di hari Minggu. Lalu bagaimana cara mengerjakannya untuk mata kuliah yang 2 soal bentrok? Itu sebetulnya teknis saja. Misalnya kalian mengerjakan ujian yang pertama, yaitu pada mata kuliah, kita lihat lagi KTPU-nya ya. Pada mata kuliah misalnya di mata kuliah Pendidikan Matematika dimulai dari jam 7, misalnya kalian download jam 7 pagi. Berarti 3 jam ke depan itu kalian bisa kerjakan. Atau dari jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Jam 10 kalian harus sudah selesai. Batas maksimal uploadnya itu jam 6 jam setelah soal diunduh. Berarti soal diunduh jam 7, 6 jam ke depan, jam 1 siang, itu harus sudah di-upload. Berarti gimana kak? Misalnya kita uploadnya jam 10, boleh. Tapi jangan jam 10 pas karena masih terhitung 3 jam. Di-upload di jam 10 lewat 15, 10 lewat 20, 25. Nah, berarti kan tugas pendidikan matematika atau tugas jadwal yang bentroknya sudah di-upload. Setelah di-upload, baru kalian bisa download soal berikutnya, yaitu soal profesi keguruan yang bentrok di hari Senin. Berarti, kalian bisa kerjakan soal profesi keguruan itu di jam 11 atau jam 12. Misalnya nanggung, bentrok sama, misalnya nanggung sholat zuhur. Kalian bisa download atau downloadnya di jam 2. Tapi jangan dulu di-download, karena kalian download itu sudah berjalan 3 jam. Waktu sudah dimulai. Saat kalian download, waktu 3 jam itu sudah berjalan. Jadi usahakan download pada saat
kalian sedang standby atau mau ngerjain. Kalau misalnya belum nggak ngerjainnya nanti gitu, mendingan di downloadnya nanti pada saat mau dikerjakan. Misalnya tugas kedua di hari Senin itu, kalian mau download di jam 2 siang atau jam 14.00. Pada jam 14.00 kalian bisa download, lalu kalian kerjakan 3 jam dari jam 2, 3, 4, 5. Jam 5 atau jam 17 atau jam 5 sore kalian sudah bisa upload. Jadi uploadnya di jam 5 lewat 5 menit, lewat 10 menit. Terhitung setelah 3 jam baru bisa di-upload. Batas maksimalnya sama, 6 jam. Berarti kalau misalnya kalian downloadnya jam 2, download soalnya jam 2, berarti jam 3, jam 4, jam 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jam 8 malam itu sudah maksimal. Jam 8 lewat 1 menit itu sudah tidak bisa diunggah. Seperti itu teknisnya. Jadi antisipasi soal-soal yang atau mata kuliah yang bentrok, antisipasinya bisa seperti itu. Tidak harus diunduh pada jam 00 karena keterbatasan waktu dan malam juga waktunya untuk istirahat. Jadi teknisnya seperti itu untuk mata kuliah yang bentrok. Diunduh, kerjakan sampai maksimal 6 jam. Jika misalnya sebelum 6 jam itu sudah selesai, ya udah, upload saja di 3 jam berikutnya. Jadi maksimal mengerjakan itu 3 jam, maksimal upload atau unggah soal jawaban BJU-nya itu 6 jam dari jadwal unduh soal. Seperti itu. Jika ada masih yang mau bertanya, boleh tinggalkan di komentar. Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan lagi. Oh iya, satu lagi. Ada beberapa mahasiswa juga yang bertanya, "Kak, gimana untuk tanda tangannya?" Sedangkan di situ kan di BJU-nya ada lembar kejujuran akademik atau ya ada buat ngisi tanda tangan. Sebetulnya simple. Ada 2 metode. Di video kemarin sudah saya bahas tentang cara tanda tangan digital melalui handphone. Itu sangat simpel sekali. Hanya butuh aplikasi, download di Play Store, lalu buat tanda tangannya dan timpah ke file PDF-nya. Untuk metode kedua itu bisa dengan di-scan. Di-scan-nya gimana? Soalnya atau lembar BJU-nya di print terlebih dahulu, lalu ditandatangani. Setelah ditandatangani, di-scan lagi, sama seperti mengerjakan TMK. Jadi di-scan menggunakan Office Line atau aplikasi scanner lainnya, dijadikan dokumen, lalu dikompres atau disatukan menjadi PDF. Seperti itu. Jika masih belum paham, tinggalkan di kolom komentar mau dibuatin atau enggak videonya untuk video mengerjakan BJU-nya. Mungkin nanti mengerjakan BJU-nya akan saya buat di tanggal 5. Itu pun jika nanti ada mahasiswa yang berkenan untuk dibantu unggahnya. Nanti saya bantu untuk unggahnya. Jadi seperti itu saja tutorial hari ini. Jika ada yang bertanya, sekali lagi jangan sungkan, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau bisa DM di Instagram kita. Atau jika ada yang ingin masuk ke grup UT PGSD Indonesia, nanti link websitenya atau link grupnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi atau akan saya pin di kolom komentar. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena semua itu gratis ya, untuk membantu channel ini supaya lebih semangat lagi belajarnya atau lebih semangat lagi membuat kontennya. Dan gak lupa nanti setelah beberapa minggu ke depan channel ini atau channel Mr. B akan mengadakan giveaway. Ya nggak besar, cuma sebagai apresiasi teman-teman mahasiswa yang sudah support kita. Kita akan adakan giveaway di tab komunitas. Silahkan dicek-cek tab komunitasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.